teman-teman semuanya, selamat datang di video presentasi aku. Jadi hari ini aku nggak cuma bahas tentang angka atau rumus fisika yang membosankan itu, tapi kita akan membahas tentang sesuatu yang selalu nemenin kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dan jujur itu sering banget ya kita cuekin, yaitu detak jantung kita sendiri. Dan jujur ya, pas pertama kali aku dapat materi fisika, kesehatan dan biomekanika ini, aku tuh mikir kayak, aduh, apa sih hubungannya bidan sama fisika itu kan? Tapi setelah aku selami ya, ternyata biomekanika itu teman-teman romantis banget. Karena kita belajar bagaimana setiap sendi itu bergerak, terus gimana otot bekerja, terus gimana jantung memompa kehidupan ke seluruh tubuh kita. Nah, jadi hari ini aku mau fokus ke satu metode yang menurut aku itu life charging ya. Dan itu untuk urusan kesehatan namanya adalah metode Carbonen. Jadi siapkan posisi duduk paling nyaman dan ayo kita belajar bareng. Oke, di slide kedua ini kalian bisa lihat ya, kalau biomekanika itu gabungan antara fisika dan juga biologi. Jadi bayangin nih, tubuh kita itu kayak smartphone ya, kayak HP tercanggih di dunia nih, misal. Nah, si biomekanika ini adalah buku manualnya. Jadi kita belajar bagaimana cara kerjanya itu supaya lebih awet. Terus masuk ke denyut jantung di slide ketiga. Nah, banyak orang mikir detak jantung itu cuma kayak tanda kita masih hidup aja. Padahal detak jantung itu adalah curhatan dari tubuh kita. Kalau kita lagi bahagia, dia pasti kayak berdegup beda ya. Terus juga kalau kita lagi olahraga, dia ini makin kencang karena dia lagi berjuang keras ngirim oksigen ke seluruh sel tubuh. Jadi, memahami denyut jantung itu adalah langkah awal kita untuk lebih perhatian sama diri sendiri. Sebelumnya maaf banget ya teman-teman, aku nggak tahu kenapa nih tiba-tiba video aku tuh hilang. Walau cuma beberapa aja sih, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Oke, jadi ini di slide 4. Nah, ini kita masuk ke bagian yang agak teknis ya, tapi penting banget ini, jujur. Nah, ini ada konsep dasarnya. Jadi di sini itu ada 3 poin yang harus kita pahami benar-benar sebelum bisa ngehitung rumus Carbonen-nya. Oke, jadi yang poin pertama ini ada HRS ya, atau denyut jantung istirahat. Nah, ini tuh kondisi jantung pas lagi santai banget. Nah, mungkin pas kita baru bangun tidur, atau lagi duduk tenang, lagi dengerin musik, nah kayak gitu tuh. Kenapa ini penting? Karena semakin bugar seseorang itu biasanya HRS-nya tuh juga makin rendah. Nah, yang artinya jantungnya itu efisien banget kerja. Kemudian di poin kedua ini ada HR max atau denyut jantung yang maksimal. Nah, rumusnya tuh simple banget sih teman-teman. Nah, di situ tertulis 220 sampai ya terakhir usia. Jadi ini tuh kayak batas aman jantung kita ya. Jadi kalau semisal nih aku umurnya 20 tahun, HR max ya. Nah, aku di angka 200. Jadi kita nggak boleh maksa jantung kita tuh kerja di atas angka ini. Karena bahaya banget buat kesehatan. Terus yang terakhir ada poin ketiga, yaitu heart rate reserve atau HRR. Nah, rumusnya itu HR max dikurangi sama HRS. Jadi HRR ini teman-teman, jadi HRR ini teman-teman, dia tuh kayak nunjukin ruang gerak atau kapasitas jantung, lebih ke cadangan sih. Jadi kayak dia ini tuh nunjukin ruang gerak atau kapasitas cadangan jantung, ya jantung kita ini untuk diajak beraktivitas. Nah, jadi semakin besar selisihnya, ya makin besar juga kemampuan tubuh kita untuk nahan beban aktivitas fisik yang berat. Dan jujur ya teman-teman, pas aku tahu konsep ini tuh, aku tuh jadi ngerasa kalau jantung kita tuh ternyata punya batas sabarnya ya. Jadi ya karena jantung tuh punya sabar batasnya masing-masing ya. Jadi kita harus menghargai dong. Oh ya teman-teman, aku minta maaf banget ya karena aku baru sadar juga ternyata konsep PPT-nya ini agak aneh ya. Jadi itu yang konsep dasar, nah digunakan untuk usia latihan itu maksudnya ya pengertian dari HRMX-nya sendiri. Jadi aku nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba auto ada angka 3. Mungkin akunya juga kurang teliti, jadi mohon maaf ya teman-teman. Terus yang di subbab heart rate reserve itu, yang nomor 2 menunjukkan kapasitas kerja jantung itu ya
fungsi dari HRR-nya gitu. Jadi aku nggak tahu kenapa nih nomornya tuh tiba-tiba auto gitu. Dan sekali lagi memang salah aku juga karena aku nggak teliti. Oke teman-teman, jadi setelah ini aku mau nunjukin aksi nyata aku pas lagi ngitung HRS-nya. Ini aku tunjukin ya videonya, sambil aku jelasin juga. Oke teman-teman, jadi langkah pertama yang paling penting itu kita harus memastikan objek alias adik aku. Nah itu tuh harus dalam keadaan rileks ya. Nah aku tadi minta adik aku berduduk tenang, terus aku posisikan telapak tangan yang kirinya menghadap ke atas. Nah supaya urat nadinya tuh lebih gampang diakses. Terus aku tadi udah nyari nadi radialisnya. Nah, setelah aku temu, langsung deh aku cek. Nah, cara ceknya aku pakai ujung jari telunjuk terus sama jari tengah. Dan ingat ya teman-teman, jangan pakai jempol karena kalau jempol itu punya denyutan sendiri kan ya. Nah, dan itu malah bisa bikin kacau gitu. Oke, next. Aku raba di area pergelangan tangan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Nah, terus aku tekan perlahan. Gak usah yang keras-keras banget, kayak ya udah perlahan aja sampai kerasa denyutan darah yang stabil. Terus jangan terlalu keras nekennya. Aku ingetin lagi, ya biar adiknya gak kesakitan juga. Dan aliran darahnya tuh juga tetap normal. Jadi detak jantungnya itu aku hitung selama 1 menit. Nah, ternyata hasil detak jantung adik aku itu di angka 61 BPM. Nah, angka 61 itu tergolong sangat bagus ya teman-teman, dan itu normal. Ya, untuk ukuran kesehatan jantung tuh normal, karena rentang normal itu kan biasanya antaranya 60 sampai 100 BPM kan. Nah, data 61 BPM inilah yang nantinya tuh bakal aku pakai sebagai variabel HRS. Nah, untuk dimasukkan ke rumus Karvonen yang bakal kita bahas itu akan aku bahas di slide selanjutnya. Oke, setelah tadi kita lihat videonya ya, sekarang kita masuk ke angka-angka di slide ke-6 ini. Jadi di sini ada contoh data dengan HRS-nya. Nah, HRS-nya ini kan 42 ya. Nah, tapi mari kita bandingkan dengan hasil praktik pada adik aku tadi yang mendapatkan 61 BPM. Dengan HRS sebesar 61 ya, jika kita ingin mencari zona latihan ringan sekitar 50-60%, nah maka beban jantung yang dibutuhkan akan berbeda dengan contoh yang ada di slide ini. Karena perbedaan HRS ini itu membuktikan bahwa setiap orang itu punya kapasitas jantung yang unik. Dan di slide ke-6 ini juga terlihat pembagian zona dari ringan sampai maksimal. Nah, mengetahui zona ini tuh penting banget ya, supaya saat kita beraktivitas itu, kita jadi bisa tahu nih, kapan harus menambah kecepatan, terus juga kapan harus menjaga ritme, agar tetap di zona aman. Oke, next slide. Di slide ke-7 ini kita akan membahas kenapa angka 61 BPM tadi tuh sangat penting. Karena yang pertama, saat kita mulai beraktivitas, misal nih kita lari kayak yang digambar itu. Nah, denyut jantung itu kan pasti akan naik ya dari angka istirahat tadi. Karena kebutuhan oksigen otot tuh meningkat. Nah, terus yang kedua, kenaikan denyut jantung ini tuh berbanding lurus dengan metabolisme. Jadi semakin tinggi denyut jantung kita, tapi masih dalam batas aman Karvonen ya. Nah, semakin banyak juga energi yang terbakar. Jadi, melalui biomekanika ini, nah kita tuh belajar bahwa gerak tubuh itu bukan cuma soal otot aja teman-teman, tapi soal efisiensi jantung dalam memompa darah. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, of course, untuk mendukung metabolisme tersebut. Dan yep, sampailah kita di bagian akhir, yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan praktikum dan juga teori tadi teman-teman, ada 3 poin besar yang bisa kita ambil ya. Jadi metode Karvonen ini teman-teman itu jauh lebih akurat ya, karena memasukkan variabel personal seperti HRS, contoh nih kayak HRS adik aku tadi yang 61 BPM itu. Nah, metode ini itu membantu kita kayak menentukan susah banget sih ngomongnya. Ya, kita kayak menentukan intensitas gitu ya. Intensitas latihan yang paling efektif dan efisien juga sesuai kondisi fisik masing-masing. Dan yang paling penting, bagian dari gaya hidup sehat sih teman-teman. Nah, itu kan juga untuk investasi masa depan kan ya, masa depan jantung kita. Dan jujur aja ya, setelah aku mengerjakan tugas ini tuh, aku tuh kayak jadi lebih sadar gitu loh teman-teman, kalau setiap detak jantung itu ya berharga dan memang harus kita jaga lewat aktivitas yang terukur.
Oke, thank you very much ya teman-teman dan juga dosen yang sudah mempresentasi saya sampai habis. Mohon maaf sekali kalau ada salah kata atau typo karena open di slide tadi ya. Karena manusia tuh tempatnya salah dan juga kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga materi ini bermanfaat ya teman-teman buat kalian semua agar lebih sayang juga sama jantung sendiri. Saya Zawahir Alfazahra NIM 12300250409 pamit undur diri. Stay healthy and listen to your heart. Sampai jumpa.